Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, saya Siti Nazari Aulia Putri, NPM A1M021026, dengan dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu Bapak Wisman MPD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang menulis surat resmi. Selamat menyaksikan. Hakikat surat. Alamudin Finoza mengungkapkan bahwa surat adalah alat untuk menyampaikan suatu maksud secara tertulis. Menurut Diana Nababab, surat merupakan alat komunikasi yang disajikan secara tertulis. Surat harus disajikan dengan baik karena surat secara tidak langsung memberikan gambaran tentang pribadi pengirimnya. Jadi, dari dua pendapat yang telah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa surat adalah alat komunikasi yang berisi tulisan, pernyataan, suatu kabar, harapan, perintah, laporan, dan tanggapan yang sesuai dengan keinginan dari penulis kepada seseorang, pihak satu ke pihak lain, atau antara lembaga ke lembaga lainnya yang dikehendakinya. B. Fungsi surat. Menurut Bartos, surat memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, wakil dari pengirim atau penulis. Yang kedua, bahan pembuktian. Yang ketiga, pedoman dalam mengambil tindakan lebih lanjut. Yang keempat, alat pengukur organisasi. Dan yang kelima yaitu sarana memperpendek jarak atau fungsi abstraksi. Kemudian menurut Sujito dan Solkan, surat berfungsi sebagai yang pertama alat komunikasi, yang kedua alat bukti tertulis, yang ketiga alat bukti historis, yang keempat alat pengingat, yang kelima duta organisasi, dan yang keenam yaitu pedoman kerja. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya fungsi surat adalah sebagai alat komunikasi antara dua pihak, seperti antara lembaga, instansi, sebagai pedoman dalam bertindak untuk kemajuan institusi tersebut. Surat dijadikan sebagai alat penyampai informasi dari penulisnya kepada pembaca atau penerimanya. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai alat komunikasi. Surat tidak hanya bersifat satu arah, melainkan juga dua arah dan ke segala arah. Artinya, surat juga dapat dibalas sebagai timbal balik dan surat juga dapat dibuat atau ditujukan kepada lebih dari satu orang. Misalnya surat edaran, pengumuman, surat pembaca pada surat kabar, dan lain-lain. Fungsi surat sebagai wakil penulis maksudnya yaitu penulis tidak perlu langsung bertatap muka dengan orang yang dituju. Jadi, berkomunikasi dengan surat dapat dilakukan dari jarak jauh sehingga dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Surat juga dapat dijadikan bukti tertulis untuk berbagai keperluan, misalnya pada surat-surat perjanjian, surat waris, dan sebagainya. C. Syarat dan ciri surat yang baik. Surat yang dapat dikatakan baik adalah surat yang ditulis dengan memenuhi syarat-syarat penyusunan surat yang baik. Sujito dan Solkan mengatakan bahwa syarat-syarat surat yang baik sebagai berikut. Yang pertama, surat harus disusun dengan teknik penyusunan surat yang benar. Yang kedua, isi surat harus dinyatakan secara ringkas, jelas, dan eksplisit. Hal itu menguntungkan kedua pihak. Yang ketiga, bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang benar atau baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik tentang ejaan, pemilihan kata, bentuk kata, maupun kalimatnya. Finoza mengungkapkan bahwa kriteria surat yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kertas yang tepat dari segi ukuran, jenis, dan warna. Yang kedua, menggunakan bentuk surat yang standar. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama surat resmi. Yang keempat, menggunakan bahasa yang jelas. Yang kelima, menyajikan fakta yang benar dan lengkap. Yang keenam, tidak menggunakan singkatan, kecuali yang lazim dipakai dalam surat menyurat. Yang ketujuh, menggunakan bahasa yang sopan dan hormat. Dan yang terakhir, tidak menggunakan kata-kata yang sulit dan istilah yang belum memasyarakat. Dari dua pendapat yang telah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa syarat surat yang baik yaitu yang pertama, ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama pada surat resmi yang digunakan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca.
Yang ketiga, menggunakan pilihan kata yang tepat. Yang keempat, tata terhadap EYD. Yang kelima, menggunakan kalimat efektif. Yang keenam, menyajikan isi surat berdasarkan fakta dan lengkap. Yang ketujuh, yaitu menggunakan bentuk surat yang resmi atau lazim digunakan. Sedangkan ciri surat yang baik yaitu yang pertama, mudah dipahami pembaca. Yang kedua, nada surat harus hormat, sopan, dan simpatik. Jangan sampai menyinggung atau merendahkan pembaca surat. Yang ketiga, tidak terlalu panjang, praktis, estetis, dan menghindarkan dari salah pengertian. Yang keempat, ditulis dalam bentuk yang menarik dan tersusun dengan baik sesuai dengan peraturan menulis surat. D. Jenis surat. Surat terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, surat resmi. Surat resmi adalah surat yang biasa digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi, maupun organisasi. Contoh dari surat resmi adalah surat undangan, surat edaran, dan surat pemberitahuan. Yang kedua, surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi, atau dapat dikatakan surat yang tujuannya hanya untuk seseorang. Contohnya yaitu surat undangan ulang tahun, surat kepada sahabat, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu surat niaga. Surat niaga adalah surat yang biasa digunakan bagi badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga seperti usaha industri, bisnis, dan usaha jasa. E. Bentuk atau format surat. Bentuk atau format surat terbagi menjadi 6. Yang pertama, bentuk lurus penuh. Yang kedua, bentuk setengah lurus. Yang ketiga, bentuk lurus. Yang keempat, bentuk lekuk. Yang kelima, bentuk alinea menggantung. Dan yang keenam yaitu bentuk resmi. F. Bagian surat resmi. Surat resmi mempunyai 13 bagian. Antara lain, yang pertama kepala surat, yang kedua tanggal surat, yang ketiga nomor surat, yang keempat sifat surat, kelima lampiran, 6 hal atau perihal, 7 alamat dalam, 8 kalimat pembuka, 9 isi surat, 10 kalimat penutup, 11 nama jabatan, 12 nip atau tanda tangan, yang ke-13 yaitu tembusan. G. Bahasa surat. Bahasa surat yang digunakan harus menggunakan bahasa baku, karena bahasa baku dan formal menunjukkan kesopanan yang menjadi adab atau nilai-nilai yang dianut dalam sebuah lembaga, instansi, maupun perusahaan. Bahasa formal juga memperlihatkan keseriusan dalam surat yang dibuat. Artinya bahwa surat tersebut membawa pesan atau informasi yang penting, sehingga perlu disampaikan. Alasan lainnya yaitu agar mudah dipahami dan pesan yang disampaikan dalam surat dapat dimengerti maksud dan tujuannya. Bahasa baku yang digunakan dapat menjadi alat komunikasi yang efektif. Dengan menggunakan bahasa baku, dapat saling menghargai satu sama lain. Karena surat ini sifatnya resmi dan menghubungkan antara satu atau lebih instansi, maka harus menggunakan bahasa baku agar penerima atau pembaca surat tidak tersinggung dan merasa tidak dihargai. Jika menggunakan bahasa sehari-hari, penerima atau pembaca surat mengira bahwa pengirim surat tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun surat sebagai berikut. Yang pertama, kalimat. Kalimat dalam suatu surat hendaklah singkat, jelas, dan tegas, mengingat bahwa sebuah surat hanya terdapat satu pokok pikiran. Kalimat yang terlalu banyak basa-basi yang tidak diperlukan akan menjadikan kalimat tersebut berbelit-belit dan panjang, sehingga bahasa surat tersebut sulit untuk dipahami. Yang kedua, alinea. Alinea adalah himpunan kalimat yang mengemukakan kesatuan pikiran untuk membentuk sebuah gagasan yang jelas. Oleh sebab itu, dalam alinea hendaknya memuat satu pokok pikiran. Dalam karangan surat, biasanya terbagi menjadi 4 alinea. Yang pertama, pembukaan atau pengantar isi. Yang kedua, alinea isi surat, yang terdiri dari penghubung pembuka dan isi. Yang ketiga, alinea pengembangan isi surat atau inti. Dan yang terakhir yaitu alinea penutup. 3.
Ejaan dan tanda baca. Ketentuan penggunaan ejaan harus diperhatikan dan tidak boleh menyimpang dari kaidah yang berlaku, yaitu harus sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau biasa kita kenal dengan PUEBI. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.